Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam video ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang ulama yang begitu mumpuni dari tanah Kalimantan Selatan, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin. Sebelum kita melanjutkan cerita singkat daripada biografi Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin, alangkah baiknya untuk membantu berkembangnya channel ini, sama-sama kita like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang menerima notifikasi video terbaru kami. Terima kasih. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, bagi masyarakat Kalsel, siapa yang tidak kenal beliau, Tuan Guru Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin bin Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Amin adalah putra pertama dari 9 bersaudara, pasangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli dan Hajah Sabaria. Beliau dilahirkan di Pamangkih pada malam Selasa tanggal 23 Rajab 1332 Hijriah, bertepatan tahun 1914 Masehi. Di rumah orang tuanya, beliau diasuh dan dibesarkan langsung di bawah pengawasan kedua orang tua beliau, sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa di tengah-tengah kehidupan. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, pendidikan beliau, almarhum pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah ulama berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pamangkih orang tua dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Amin, dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar. Sedangkan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli dikenal dengan julukan Tuan Guru Tuha. Karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan bagi yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, almarhum sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh di Folk School selama 3 tahun di Pamangkih, yang kemudian dilanjutkan ke Folk School selama 2 tahun di desa Banua Kupang. Selain itu, beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya, beliau menempuh pendidikan non-formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Haji Hasbullah bin Haji Abdul Rahim di dekat Masjid Jami Pamangkih. Selain itu, beliau juga belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Haji Mukhtar di Desa Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1938 Masehi, saat berusia 24 tahun, sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, Tuan Guru Mahfuz Amin beserta istri diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena mertua beliau menilai bahwa Tuan Guru Mahfuz Amin mempunyai cita-cita yang tinggi. Bahkan pada waktu itu Tuan Guru Mahfuz Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Tuan Guru Mahfuz Amin, pertanyaan itu dapat terjawab dengan benar dan sangat memuaskan. Selama belajar dan menuntut ilmu di Mekah, guru-guru beliau di antara lainnya yaitu Al-Alim Al-Alama Al-Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Alim Al-Alama Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandali, dan banyak lainnya lagi.
kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 tiba kembali di kampung kelahirannya. Sejak saat itu, beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah pudar hingga pada tahun 1958. Cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pamangki. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Di samping sebagai tafa'ulan, kesan yang baik dari makna Al-Amin itu sendiri yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Haji Mahfuz Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya wasiat dari orang tua beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata beliau yang sering ditirukan oleh Kiai Haji Mahfuz Amin, "Ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku, sama aku haja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini." Yang kedua, yaitu wasiat dari guru beliau, yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Tambun, Jakarta, ketika beliau berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangki, dan beliau melihat masih banyak lahan yang kosong. Maka dengan sangat tegas, Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari teman-teman beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan keinginan dan saran-saran dari guru beliau, dilaksanakanlah musyawarah bersama murid-murid beliau yang berjumlah 17 orang. Sehingga dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini segera terlaksana. Maka sebagai modal awal telah disetujui masing-masing mengusahakan 5 belek padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut dibangunlah 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter dengan kapasitas 6 kamar ditambah sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah cekal bakal pondok pesantren Ibnul Amin, dan alhamdulillah sebagian bangunan itu sampai sekarang masih dipertahankan keberadaannya, dan insya Allah akan kami lestarikan sebagai tonggak sejarah awal berdirinya pondok pesantren Ibnul Amin ini. Dan bangunan dimaksud terdapat di sebelah utara pesantren ini. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, tidak lama berselang, tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini, sehingga para tolabah pun datang berdatangan yang tentu saja mengharuskan pondok pesantren Ibnul Amin menambah asrama dan sarana-sarana yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975, beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang soleha, karena pada masa itu beliau melihat betapa ketinggalannya kaum Hawa dalam pendidikan agama. Padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab merekalah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik saat beliau menuntut ilmu maupun dalam tugas dakwah menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dan mengulang kaji sendiri, mutalaah, di samping sangat disiplin dengan waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh.
Namun, tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 buah buku untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti, ada beberapa kitab yang ditulis beliau, dan yang sangat terkenal yaitu kitab tasyrif atau dikenal dengan istilah tasrifan. Kitab yang satu ini adalah pelajaran pokok bagi santri pemula dan bentuknya sampai sekarang masih sesuai dengan aslinya. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain tasrifan, beliau menguasai ilmu falak. Beliau terkenal sangat ahli dalam ilmu yang satu ini. Di samping diajarkan kepada santri, banyak ulama yang belajar dan berguru untuk memperdalam ilmu falak ini kepada beliau. Semangat, kepedulian, dan kesungguhan beliau di dalam ikut mencerdaskan umat jauh sebelum membangun pondok pesantren Ibnul Amin ini sudah beliau buktikan, yaitu dengan keterlibatan dan andil beliau yang sangat besar terhadap pembangunan sekolah rakyat pada tahun 1951 di Desa Pemangkih. Beliau adalah sosok pejuang yang pantang menyerah, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat. Ada salah satu suri tauladan dari kehidupan beliau yang senantiasa kami jadikan contoh dalam kehidupan di lingkungan pondok maupun di luar pondok, yaitu keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapat dari gurunya, yaitu dengan cara mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah melalui pondok pesantren ini yang berumur tahun ini beliau telah berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya sehingga kini telah tersebar di mana-mana. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, kalau dilihat masa beliau belajar memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tua beliau. Namun karena kesungguhan di dalam menggali ilmu, akhirnya tampaklah keberkahan dan manfaat ilmu yang dimiliki. Beliau sangat menghormati guru-gurunya karena menurut beliau, kalau seseorang sudah menjadi terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan terhadap guru-gurunya yang sudah meninggal beliau pun ziarah ke kuburnya. Hal lain yang menonjol dari kepribadian almarhum adalah kasih sayangnya dengan para santri. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan bahasa yang lembut, diiringi nasihat yang halus pula. Beliau sangat dikenal di kalangan ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka, tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran, lebih-lebih pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang serta Kiai Haji Abdul Samad, Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang. Kalau mereka ingin memberi donasi untuk pondok, beliau dengan suka menerimanya selama tidak mengikat. Kepada para kadernya, beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupkan pondok, bukan sebaliknya untuk mencari penghidupan di dalam pondok. Beliau memang sosok pribadi yang istimewa, istiqomah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi dengan ciri kepribadian yang demikian, sehingga untuk kepentingan agama, beliau tidak segan-segan mengorbankan kepentingan pribadinya. Salah satu contoh, beliau tebang kebun cengkeh milik pribadi demi pembangunan pesantren putri. Bahkan selama hidupnya, beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah selama 37 tahun beliau berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan santri-santrinya. Hari demi hari, lembaran hidupnya dihabiskan untuk di jalan Allah hingga usia senja. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, keuzuran tampak bertambah. Sakit paru-paru beliau makin hari makin parah, meskipun pengobatan secara intensif selalu diupayakan. Dari Rumah Sakit Umum Banjarmasin, Surabaya, bahkan sampai Jakarta. Hingga pada saatnya hari Ahad jam 8:45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah atau 21 Maret 1995, beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak istrinya dan murid-muridnya dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari.
dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan terakhir jam 3 sore di pemakaman umum Pamangkih berdampingan dengan orang tua beliau Kiai Haji Muhammad Ramli. Dan keluarga Pamangkih berduka, derai air mata tangis pun pecah. Para santri seolah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggalkan sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala amal usahanya. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ikhwan sempit yang dimuliakan Allah, inilah sebagian menakib daripada Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin, seorang muassis Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Salah khilaf dalam penyampaian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.